Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan fisikal saham kripto your wajib. See you at my channel. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Herman Oswin ya. Teman-teman yang baru pertama kali hadir, jangan lupa subscribe, share, dan bunyikan loncengnya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang trading saham, teman-teman bisa follow IG saya di Herman_Oswin. Di bagian story saya suka bagikan tentang sinyal-sinyal free ya buat teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa follow IG saya, dan kalau misalkan yang bermain dengan token micin, kripto, teman-teman bisa update di sini. Dan kalau misalkan kemarin teman-teman baca tentang sentimen positif di Bitcoin, nah teman-teman bisa lihat kenapa Bitcoin harganya naik ya. Kalau kenapa sekarang pun harga Bitcoin di 47.000 ya. Nah, kalau misalkan kita lihat berita yang terbaru lagi teman-teman, yang dulu memang di 5 Maret tuh Parlemen Uni Eropa tuh akan membatasi pemakaian kripto, dan akhirnya dia ada berita selanjutnya, dia batal ya teman-teman ya. Jadi penambang Bitcoin tuh Eropa lega ya karena dia batal untuk peraturan terbarunya. Nah, sehingga berencana untuk yang awalnya berencana untuk melarang proof of work ya atau penambangan, dan sekarang dia sudah uh, mengatur baru lagi sehingga tidak ada lagi dilarangan. Dan juga sendiri buat informasi teman-teman ya, di Uni Eropa ini memiliki sekitar 14% dari total kekayaan penambangan Bitcoin ya. Jadi yang dimana Irlandia dan Jerman jadi penambang paling besar di seluruh benua. Nah, makanya kan menjadi ruang positif ya bagi para kripto ya. Nah, teman-teman, apakah ini tanda-tanda akan to the moon atau enggak? Nah, kembali lagi kalau kita lihat dari teknikal ya teman-teman ya. Nah, dari teknikal time frame-nya dia ya, memang belum tembus ya ke 50.000, dan paling gampangnya kita lihat di time frame-nya 1 jam ya, di mana dia belum tembus secara reversal tuh 48.000 ya teman-teman ya. Kalau dia udah tembus di 48.000, dia ketembus 50.000, dan terakhir di resisten tuh 52.000. Nah, kalau dia bisa tembus di 52.000, kembali lagi itu dia bisa ke reversal bullish ya teman-teman ya. Nah, kembali lagi teman-teman yang buat trading harian atau yang buat teman-teman yang sudah beli di harga bawah ya teman-teman bisa TP. Nah, kembali lagi sesuai dengan metode teman-teman ya. Jangan sampai di harga bullish teman-teman malah beli, di harga bear kemarin teman-teman malah jual. Nah, kembali lagi teman-teman harus punya trading plan sendiri, money management yang jelas. Nah, teman-teman, hari ini saya mau membahas salah satu token yang menjadi yang saya juga udah punya ya teman-teman ya, yang namanya adalah BINU ya. Dan kalau kita lihat di coin market tuh dia di ranking 3.557, dan baru Wall Street tuh 161. Dia berdiri di Binance sama Chain, di mana dia sudah ada di PancakeSwap dan TXBit ya, cek ya di TXBit ya, dia sudah ada. Nah, apa itu BINU teman-teman? Langsung aja ke websitenya di biinu.com. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia software yang akan berkembang di Web3 ya, teknologi, dan dia akan di jaringan blockchain, di mana di sini akan kita belajar nih yang namanya buat learning course buat anak-anak atau buat siapapun ya yang mau di nanti Python, bahasa pemrograman Python, C#, HTML, PHP, C++, Vue, CSS, JavaScript, dan lain-lainnya. Jadi kita bisa learning course ya. Kalau saya sendiri sih oke ya kalau memang projectnya ini memang dijalankan ya oleh developer ya. Nanti kan kita buat orang-orang yang mau belajar coding, learning course dari yang kecil nanti dapat sertifikatnya juga ya teman-teman ya. Jadi buat anak-anak nih juga nih, jadi dia bisa belajar coding sejak awal ya teman-teman ya. Jadi dia bisa melakukan pemrograman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan project ini jalan ya bagus, karena lain daripada yang lain yang sekarang kebanyakan projectnya project meme, project games, project NFT, metaverse ya teman-teman ya. Dan di sini kalau saya lihat sih memang cukup oke ya, di mana kalau kita lihat tokennya supply-nya adalah 1 miliar ya, kemudian reward harvest-nya 3%, developing-nya 1%, marketing-nya 3%, dan liquidity-nya 2% ya. Jadi cuma hanya total supply-nya 1 miliar. Dia tidak ada proses burn ya teman-teman ya. Dan kalau kita misalkan lihat dari roadmap-nya ya, di fase 1 dia kontrak sudah buat, website sudah buat, airdrop, marketing push-nya on proses, listing on Pancake, white paper-nya juga di list, 2000 holders ya target pertamanya. Nah, target keduanya dia ada online course launch ya, big marketing push. Coin market sudah listing ya, CoinGecko udah listing, launch 5000 holders. Dan di fase ketiga dia akan
online course-nya akan dipublish ya teman-teman ya di Google Play dan Apple Store ya. Jadi teman-teman nanti juga bisa lihat nih buat teman anak-anak ya. Jadi bukan tadi buat orang dewasa tapi buat anak-anak belajar kode sejak dini ya teman-teman ya. Gitu loh. Jadi karena kalau orang anak sejak dini kan otaknya masih bagus ya teman-teman ya, dari tangkapnya masih cepat ya. Jadi kembali lagi teman-teman nanti bisa lihat ya apakah proyeknya memang bagus atau tidak. Kemudian dia sudah counter audit. Nanti akan nanti di audit dan kemudian dia akan listing di index lain ya, di Hotbit lagi juga akan di listing. Di fase keempat dia akan juga banyak cek listing, dia partner speed dan juga dia akan mengubah websitenya dan targetnya 30.000 holders. Di fase kelima dia akan coba persetujuan dengan universitas lain ya, dengan jadi lebih dan membuat komunitas makin besar, dan dia juga akan join di NFT Marketplace ya, dia akan juga di NFT Marketplace, dan kemudian fase ke-6 dia akan memperbesar roadmap-nya lagi ya, dan target holdersnya ada 100.000 holders ya. Kalau secara garis besar saya lihat oke lah proyeknya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman memang di sini oke, teman-teman bisa masuk. Nah kalau kita lihat dari Twitternya teman-teman ya, kalau di Twitternya tuh baru join di Februari 2002 ya, baru hanya 85 follower ya, dan dia juga baru 21 tweet ya. Jadi ini masih sangat sedikit, dan dia memang saya lihat juga cukup update, dan memang di sini nanti teman-teman bisa baca aja. Dan kalau kita lihat dari telegramnya ada di BINU Global, dia ada 11.400 ya, banyak ya, dia yang online 32. Nah kita langsung lihat di chartnya teman-teman ya. Kalau lihat di chartnya, kita lihat di sini market cap baru 222.000 ya, sangat kecil ya, masih sangat kecil. Kita lihat di time frame day-nya, memang dia sempat naik, sempat turun, koreksi, naik, koreksi, naik lagi ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau saya lihat memang supply demand-nya bagus ya teman-teman, ada yang beli, ada yang sell, ada yang ini, jadi tidak terindikasi dengan honeypot ya teman-teman ya. Jadi ada yang oke lah saya lihat dan cukup bagus ya teman-teman ya. Jadi kalau kita teman-teman mau beli juga jangan beli saat pucuk. Kalau kita lihat di time frame 1 hour-nya, nah, teman-teman bisa lihat di sini, nah mengalami koreksi. Dan kalau misalkan teman-teman mau nunggu, sabar ya teman-teman, nunggu di 0,001807 ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, wah ini masih bagus nih, marketnya masih kecil di bawah 1 juta, teman-teman mau buy, silakan. Ingat dengan uang dingin, yang uang siap hilang ya. Kembali lagi kalau misalkan bermain token micin yang di sini, ya teman-teman waspada ya. Kalau kita lihat dari holdersnya teman-teman ya, berapa sih holdersnya sekarang? Holdersnya ada 1.522 ya. Dan di sini dompet walletnya developer ada 34% ya, jadi nggak ada burn ya. Dompet Pancakeswap ada 35% ya. Jadi memang di sini juga kudu waspada ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi teman-teman nanti bisa riset lagi. Nah kalau misalkan kalau kita lihat di Whois ya, nah di sini dia regisnya di 24 Februari 2022, nanti expired setahun ya, standar ya dia expired setahun kita lihat. Nah kalau kita lihat di Coin22, nah teman-teman bisa lihat, dan di sini infonya dangerous. Kenapa bisa dangerous? Karena dia ownership-nya tidak dijelasin dengan detail. Kemudian dia indikasi sih kalau di CoinToto honeypot, tapi kembali lagi kan tadi bisa beli atau bisa jual. Dan memang di sini teman-teman ya, ingat selalu beli dengan uang yang dingin, yang uang siap hilang. Jangan sampai teman-teman all in di token ini. Walaupun sekarang altcoin juga pada naik, ya kembali lagi teman-teman apakah memang ini menjadi salah satu project yang bagus atau tidak, teman-teman nanti bisa riset lebih dalam lagi ya. Kalau kita lihat di token Sniper ya teman-teman ya, di sini nilainya 13 ya. Jadi memang dia by Vita Celtics-nya juga bagus, free kontraknya juga oke. Nah, tinggal dia belum yang ini sini, yang banyak yang lumayan. Nah, ini sebagai ini bukan gambaran bahwa kalau sini udah pasti jelek, belum tentu teman-teman ya. Teman-teman juga harus nanti berkala untuk cek projectnya sesuai dengan roadmap media atau tidak ya teman-teman ya. Oke, nah kembali lagi ini bukan ajakan beli atau jual ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa cek lagi roadmapnya, cek lagi tokenomics-nya, cek lagi telegramnya dan lain-lain ya. Oke, sekian dari saya. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman tentang BINU. Nah, kembali lagi kalau saya sendiri ada dengan uang yang dingin, uang yang siap hilangnya, kembali lagi ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi ke teman-teman. Oke, teman-teman bisa share, bisa bagikan buat teman-teman yang lain. Salam sehat, salam profit, see you at the top, bye.